Halo sahabat ceria semua, bertemu lagi dengan kami di Obseria, obrolan seru dan ceria. Oke teman-teman sekalian, kali ini kita akan banyak-banyak ngobrol dengan bintang tamu kita siang ini, Dr. Ibu Nurana, spesialis anestesi terapi intensif. Dok, apa kabar dok? Alhamdulillah baik nih, baik. Dokter Igun ini adalah tokoh yang multi talent dari Rumah Sakit Jibara. Betul ya Mbak? masa sih? Oh iya betul banget. Sampai saya tuh bingung posisinya itu apa sih? Jabatannya banyak, jabatannya banyak Pak. Iya benar. Di mana-mana ada dokter Ibu. Apa coba coba sebutkan? Kak install ATI. Iya. Hati-hati tuh. Rantila Oh. Anestesiologi dan terapi. Kepalanya Mbak ini apa? Iya, kepalanya. Di Diklat juga ada, kepala Diklat. Tapi kepalanya Mbak Rias. Iya, makanya saya. Terus kalau jalan-jalan ke ADN kan ada juga beliau. Wah, Iya saya. iya. Oh, Ada lagi komen. Ada lagi juga. Keduanya beliau juga. Wah. Ada lagi dong. Ya ada sih satu lagi. Banyak ya. Komite medis. Komite mutu. Komite Oh iya benar-benar. Terus ada satu lagi nih, selain aku di rumah sakit dengan stand aja katanya tadi, dia juga punya hobi yang luar biasa. Apaan tuh? Tulis kan? Oh, Makanya keren ya. Iya. Tulis. Sudah berapa buku dok yang ditulis sampai hari ini? Ada berapa ya? Sampai lupa. Iya. Sampai lupa berapa? Iya. Bukunya. Kita bikin satu aja udah pusing ya. Iya. Satu halaman. Sebenarnya lagi zaman sekolah ini sudah ada satu buku ya, memoir anestesiku. Oh, yang dikasih lagi. Iya, kemudian yang kedua ada seputar menuju ujian akhir. Dan lagi kita rada juang. Ya, Oh, perjalanan. yang sekolah sih Iya, ya. perjalanan 5 dokter muda. Ada. Mengapa aku bisa sakit dok? Iya, itu ada lagi satu dokter kenapa aku bisa sakit. LWS. Ini agak seru, ada satu lagi nih tentang early warning system itu di rumah sakit. Dulu kalau nggak salah ya itu ya. Iya, dan sekarang lagi on the way itu ya apa judulnya? Pengembangan SDM. SDM. Membangun SDM yang unggul di rumah sakit. Sesuai dengan posisinya sebagai kepala instansi Jika. mantap. Dan tidak hanya satu rumah sakit ya, ada rumah sakit lain juga. Benar. Saya jadi penasaran ya. Sebenarnya itu aktivitas dokter itu sehariannya gimana ya? Kalau tidak langsung ke rumah sakit. Tulis. Jadi orang tidur. Ya memang sebenarnya begini ya gitu ya sama sih kita bekerja dimanapun itu basicnya ini agak seru dikit ya. Basicnya itu yaitu inna amal lu biniat ya tergantung niat kita mau ngapain sih gitu loh. Jadi walaupun kalau dihitung-hitung waktu ya memang pagi bangun ya subuh ya terus jam 6 kadang udah berangkat gitu. Pulang ya kadang-kadang jam 1 malam, jam 2 baru pulang, terus besok udah ini lagi datang lagi gitu. Ya karena saya di Jibara ini ya tadi saya ada di rumah sakit Siti Aminah Bumi Ayu ya, jadi ada di rumah sakit Alam Medika Bumi Ayu. Ya itulah mau tidak mau menjadi dokter anestesi itu sudah mengabdikan dirinya untuk melayani pasien gitu loh. Pertanyaan selanjutnya nih dok. Iya. Aku protes nggak dok? Jam 1 malam yang lainnya udah tidur berapa jam yang lalu waktu itu baru pulang. Ya sebenarnya kalau protes secara langsung sih tidak ya, ada protes secara langsung sih tidak karena pada prinsipnya di keluarga sudah memahami kehidupan seperti ini. Cuman berarti ada satu hal yang benar-benar kualitas itu harus bagus itu ya. Di antaranya satu makan pagi itu biasanya sarapan pagi. Makanya kadang-kadang nggak lapar-laparnya itu masakan yang sudah disediakan itu dimakan gitu. Karena pada saat itu saatnya kita bertemu gitu loh. Pada saat itu saatnya kita bertemu. Semangat berkumpul semua. Iya. Cuman kalau hari Sabtu atau hari Minggu lah, hari Minggu atau ada waktu slow kita manfaatkan itu ya menjadi suatu hal yang cukup berarti buat kita. Quality time-nya harus bagus. Dok, saya penasaran dok. Ini kan jam 6 pagi berangkat, jam 2 pagi baru pulang. Nulisnya kapan ini? Ini kan kalau saya tuh mau nulis tuh
konsentrasi mikir gitu. Belum dari kamarnya tidur gitu ya. Iya. Nah ini dokter Ibu nulisnya kapan dok? Ya, salah satu yang enaknya jadi dokter anestesi itu di sini ya. Memang dokter anestesi itu satu memang harus kuat monitoringnya, Iya. kuat monitoring. Jadi dan makanya salah satu sahabatku adalah laptopku kadang-kadang. Jadi saya selama nunggu sambil kan anestesi itu pas pada dasar netra ya, mata, pikiran, otak kita gunakan. Jadi ya sambil menunggu operasi yang lama kita ngetik gitu. Nah, sesuatu hal yang perlu menarik kita tulis gitu. Jadi suatu saat itu bisa jadi sebuah bahan buat kita. Oh, sudah aku nulis ini nih gitu, bisa disatuin, dikembangin. Itu sebenarnya pengalaman-pengalaman kita lagi di jalan kemana, hanya nulis sedikit aja itu sebagai bahan bisa. Nanti kembanginnya pada saat kita ada waktu. Tapi yang jelas kalau anestesi itu ya pada saat monitoring itulah kita bisa mengembangkan waktu kita untuk menulis gitu. Nah, saya tertarik nih dok sama menulis. Saya itu sebenarnya pengen banget menulis, tapi kadang itu terkendala kok bahasanya seperti ini ya. Saya ulang lagi, saya minta triknya dari luar itu yang sudah menghasilkan dengan itu. Rasanya lucu ya? Nggak sih sudah sendiri itu? Nggak sih, Kita harus gitu ya. orang lain ya? Nah, kadang kalau nulis itu kadang begini loh. Aku aja ya gitu, penulis ya. Tiba-tiba aku baca bukuku gitu ya, baca buku sendiri gitu. Kok bisa ya aku dulu menulis kayak gini gitu. Ini baru saat aku sholat subuh, ini kebetulan di depannya itu ada buku dokter mengapa aku bikin sakit. Aku baca, kok aku bisa nulis bisa kayak gini. Ini benar benar ya aku baru baca itu. Jadi memang salah satu kunci kita menulis ya dalam kita menulis itu satu, jangan sekali-kali dibaca. Jadi iya kita ada tema, ada apa, jangan sekali-kali dibaca. Tulis, kamu tulis aja tulis. Perlu guideline atau tema-tema kita bikin kerangkanya dulu nggak? Oh itu kalau itu pasti ya. Kalau kita mau menulis yang terencana itu pasti kita harus mempunyai satu kerangka kita mau menulis apa itu harus sudah disusun dulu. Karena kalau udah punya kerangka, katakanlah kita menyusun berapa bab gitu ya, udah punya kerangkanya itu tinggal jalan aja kita nulis. Kemudian yang kedua sumber, kalau kita yang agak serius itu sumber ya bacaan itu sudah ada minimal. Pasti. Iya, 10 sampai 20 itu sudah kita sudah di depan gitu. Kemudian yang kedua itu tadi nulis ya. Kalau kita nulis itu jangan sekali-kali dibaca. Karena kita akan sekali-kali kita membaca, itu kita akan bicara gitu. Aduh, ini jelek ya, aduh hapus lagi. Itu harus Yang benar kita kayak gitu ya. Nulis, berarti baru berapa baris baca. Masih kayak musik, terus diganti lagi. Jadi karena pengalaman sukses. Itulah dia salah satu kelemahan kita. Jadi ada masanya, ada waktunya kita tuh membaca untuk mengedit. Itu ada waktunya tersendiri. Jadi begitu dari kerangka itu sudah selesai dikembangkan, itu baru kita sudah selesai nulis nih. Kita baru lihat kembali kurangnya di mana, ininya di mana. Gitu ya. Kemudian kalau itu sudah selesai, ulangi lagi, ada tambahan, mungkin ada tambahan referensi dari mana kita cari lagi. Gitu. Nah yang paling asik juga kan kalau kita umpamanya ini kan kita punya editor gitu. Kadang editor itu membantu sekali dari sisi penulisan, dari sisi kekurangan, dari sisi enak tidaknya dibaca, itu editor itu bagus. Nah dan kemudian di buku yang terakhir nih buku membangun SDM yang unggul itu di rumah sakit, profesional di rumah sakit itu editornya juga lumayan gitu. Ya itulah kuncinya. Tapi yang jelas kita harus punya jiwa semangat untuk menulis, semangat untuk membagi. Niat dulu. Oh ya nih, soalnya begini nih. Kalian tahu nggak sih gitu? Kita kan nggak tahu ya umur kita itu berapa lama gitu, ya kan? Mau mati besok, kapan? Kalau kita sudah menulis, kita mau mati besok pun gitu ya, tulisan kita masih ada loh, gitu. Masih orang baca. Mungkin itu jadi amal jariah buat kita ya dok. Oh, yes. Ilmu yang kita dapatkan kita tuangkan, dibaca sama orang lain dan mungkin itu menjadi pencerahan juga kan buat orang itu. Iya, bermanfaat buat dia, diamalkan. Nah itu mungkin Itu sepakat banget. Makanya kita jangan kayak kelas kita punya Instagram, punya apa ya, nggak usah takut, nggak usah malu kita itu untuk menulis segala sesuatu di situ yang bermanfaat. Kita hari ini ketemu nih, mamanya kita lagi ketemu
pasien ya, oh ternyata ada pasien batuk pilek gagal operasi gitu ya. Kita bisa dong, kenapa sih dokter itu dikonsulin batuk pilek kok nggak di ACC, kenapa sih? Wah ternyata hari ini aku dapat nih pasien konsul dokter anestesi batuk pilek anak-anak tidak ACC, kenapa sih? Oh ternyata ini gitu. Orang lain baca, sehingga pada saat wah aku batuk pilek jangan dong operasi, itu bisa gitu. Pokoknya Nino punya pengalaman, katakanlah punya pengalaman. Gimana kalau punya pengalaman di rumah gitu? Pengalaman hari di rumah yang sering ketemu apa semuanya? Ya ketika pas saya ngobrol-ngobrol sama tetangga itu, sebenarnya saya ingin membuat buku untuk panduannya ibu rumah tangga ketika terjadi gawat darurat. Ternyata ketika ada kebakaran, kena panas, itu dikasih kecap, dikasih saus, Ya. Ini kan satu kali, ini sudah ada cukup ide ya, sudah cukup ide yang cukup bagus banget ya, kegawat daruratan rumah tangga gitu ya kan. Kita bisa uraikan sehari-hari ya, satu kegawatan dari psikis, mungkin bisa kan kegawat daruratan hubungan suami istri anak, itu bisa dong, mengenai sekitar medis doang loh, itu bisa dicari. Kegawat daruratan diantaranya apa, tersedak gitu, kan banyak banget, bisa kita ngambil 10 tema, kita udah sebagai contoh ya, namanya kita ambil katakanlah tersedak gitu. Apa sih yang diterapkan tersedak? Oh, ditunjukin sedikit yang bahasa menggunakan orang awam gitu. Saya boleh yakin itu menyenangkan dan saya boleh yakin itu bisa. Sebenarnya jadi inspirasinya itu gak usah yang awang-awang jauh ke sana ya dok. Lebih tinggi gitu ya. Pada saat kan mau nulis tentang apa ya, tentang apa ya, pikirnya tuh jauhan karena gitu. Padahal sebenarnya kan ada di sekitar kita pun mungkin jadi inspirasi. Yes, itu tepat sekali. Jadi ya kayak selalu saya omongkan di mana-mana ya. Salah satu wasiat dari orang tua saya itu harta warisannya ya ini yang saya dapat ini, yaitu mengetahui tentang segala, tentang sesuatu ya. Jadi kita berusaha mengetahui segala sesuatu di dunia ini, kita tahu gitu loh, sehingga kita mendapatkan, kita lagi lagi ketemu, saya ngobrol di jalan ketemu sama Nino, ngobrol A, kita diajak bicara A kan, kita bisa nyambung, termasuk kayak yang disampaikan Leoniar. Kita ada suatu A, ternyata kita ada sendirian, asik nih. Nah itu kan sebagai sebuah ide buat kita ditulis dulu, banyak dah. Apalagi di zaman sekarang, kita tahu tentang lampu, tolong dong terangin tentang lampu pakai CCTV. Udah lampu terus kita cuma tinggal copy paste, kita ngembangin aja dengan bahasa kita, dengan bahasa ini sesuaikan dengan katalog yang ada. Itu mudah sekali buat kita. Tapi yang jelas memang kemampuan kita untuk menulis dan satu. Nggak usah takut dikatakan jelek oleh orang lain. Belum tentu yang mengatakan jelek itu bisa. Jadi itu laksanakan aja, insya Allah. Saya tunggu nih buku-buku kalian nih. Tapi kayaknya kalau tentang nulis ini, kalau saya pikir kita juga perlu banyak baca ya. Oh yes, sudah pasti. Kita juga harus punya banyak banyak simpanan bahan-bahan yang bisa dengan otomatis kita tuangkan di tulisan kita tanpa harus repot-repot kayak kita bikin laporan itu kan. Referensi gitu kan, nggak bisa kan kalau kita nggak bisa gitu. Baca, terus ketemu pengalaman menulis, kita ragu, tinggal kita lihat aja di Google tentang ini, baca sedikit, baca sedikit kita masukkan ke dalam buku kita, nggak usah copy paste, tapi bagaimana kita bisa mengembangkan dari kalimat itu menurut bahasa kita yang mudah-mudahan gampang dipahami. Kan kalian kan sering lah ikut jadi pembicara, jadi ini. Jadi saya pikir itu mudah lah, insya Allah mudah membuatnya. Asal malu ya, ina amalu ini. Nah ini udah banyak banget ya yang kita dapat ya. Ini ya. Sedikit saya simpulkan ya dok ya. Boleh. Kita ingin membuat buku, yang pertama niat, yang kedua kita harus mau memulai. Iya. Intinya apa tidak dimulai? Nah itu seringnya ibu-ibu ya. Yang ketiga harus mau belajar. Dan yang keempat jangan takut salah atau dikatakan sebenarnya itu ya. Iya mau. Setuju banget. Pokoknya saya tunggu nih buku-buku kalian nih, minimalnya buku-buku kalian. Saya tunggu minimalnya dah. Oke, kawan-kawan kita buat kelompok menulis pun bisa gitu loh. Dari rumah sakit ini minimalnya di web kita kan bisa ya, kelompok menulis, kita nulis dulu di situ. Ini aku udah banyak nih gabung ini jadi buku nih gitu. Saya pikir gitu.
Ini orang-orang keren juga nih, ini wanita-wanita keren di Ajibarang juga ini. Mungkin cukup nih kalau ini udah cukup nih kita nih. Ini saking terpananya ya sama apa yang telah Bendungan buat dan ternyata tidak sesulit yang kita bayangkan gitu. Tapi memang butuh usaha gitu. Gimana teman-teman semua? Sudah ada inspirasi buat menulis? Atau mungkin yang sudah pengen nulis jauh-jauh hari mungkin bisa lebih yakin lagi dengan obrolan kita siang ini? Ya, kita tunggu ambil kalian di grup yang mau kita bikin ya, grup penulis ceria sudah Ajibarang. Langsung launching aja nih sama aja ya. Iya, nggak apa-apa belajar pelan-pelan ya. Terima kasih teman-teman semua udah menyimak obrolan seru dan ceria kita siang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.